Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Om Swastiastu, Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurvita Anggraini dengan NIM 877899932, Prodi PGSD dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan fokus pada proses lahirnya Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila melibatkan beberapa tahapan penting yang menunjukkan kebutuhan bangsa Indonesia untuk merumuskan dasar negara sebagai landasan persatuan dan kemerdekaan. Proses ini berlangsung di tengah situasi Perang Dunia Kedua dan penjajahan Jepang yang mulai melemah. Dengan tokoh-tokoh bangsa berkumpul dalam organisasi yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 sebagai wadah resmi untuk menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dilaksanakan di Gedung Chong Sangiin. Dalam sidang ini beberapa tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo mengajukan gagasan mengenai dasar negara. Sementara itu, Soekarno pada 1 Juni 1945 secara resmi mengusulkan 5 prinsip yang dinamai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta yang lahir pada 22 Juni 1945 merupakan hasil dari Panitia 9 yang bertugas menyempurnakan konsep dasar negara. Piagam ini menjembatani perumusan nilai-nilai yang mengakomodasi keberagaman Indonesia, termasuk soal keutuhan yang diatur dalam salah satu sila Pancasila. Piagam Jakarta menjadi landasan yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. PPKI bertugas mengasahkan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. PPKI menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara pada 18 Agustus 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, secara resmi yang menandai realisasi formal dari proses lahirnya Pancasila sebagai fondasi kenegaraan. Proses lahirnya Pancasila adalah hasil perenungan dan musyawarah para pendiri bangsa dalam menghadapi tantangan pemersatu bangsa agar tercipta dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi bangsa Indonesia. Salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang inilah IR Soekarno menyampaikan pidato bersejarah pada tanggal 1 Juni 1945 yang memuat 5 prinsip dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno ini menjadi tonggak lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Meskipun pada akhir sidang pertama belum ada kesepakatan, sidang ini mengukuh istilah Pancasila dan menjadi dasar pembentukan Panitia 9 yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta sebagai perwujudan rumus Pancasila yang lebih lengkap. Dalam perumusan Pancasila, nilai demokrasi dan musyawarah terpancar dalam upaya untuk mencapai mufakat yang mengakomodasi keberagaman dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nilai ketuhanan juga tercermin dari penghormatan terhadap keyakinan setiap warga negara yang kemudian menjadi sila pertama Pancasila. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil perjuangan kolektif yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Pelajaran yang dapat diambil dari proses lahirnya Pancasila adalah pentingnya nilai kebersamaan, musyawarah, dan toleransi dalam menghadapi perbedaan demi kepentingan bersama bangsa. Dalam proses perumusan Pancasila, para tokoh bangsa menunjukkan sikap saling menghargai pendapat meskipun berbeda pandangan, serta kesediaan untuk berkorban demi persatuan dan kemerdekaan. Nilai-nilai ini sangat relevan bagi generasi muda atau Gen Z yang saat ini di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Generasi muda dihadapkan pada tantangan pluralitas, keragaman budaya, dan informasi yang cepat. Nilai tersebut tetap sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, arus informasi, dan perbedaan sosial budaya yang semakin kompleks. Menerapkan nilai Pancasila membantu generasi muda menjadi pemimpin yang bertanggung jawab,
kreatif, dan inovatif, serta mampu menjaga kerukunan dalam masyarakat yang plural. Dengan demikian, mempelajari sejarah Pancasila bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi menanamkan nilai-nilai moral dan nasionalisme yang penting untuk membangun bangsa di masa depan. Dapat saya simpulkan bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 melalui sidang BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Rumusan itu disempurnakan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta dan resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.